Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa, 3 Oktober 2023, berjudul Hana, karena Tuhan mengabulkan doanya. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Hana, karena Tuhan mengabulkan doanya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa tetap berusaha untuk menjadi orang yang bahagia, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, 4 langkah yang tepat telah dilakukan untuk mendapatkan anak oleh Hana karena Tuhan mengabulkan doanya, yaitu Hana tidak mengucapkan kata-kata yang mengecam dan segala beban kehidupannya diserahkan kepada Allah. Hana tidak mengucapkan kata-kata yang mengecam. Beban yang ia tidak dapat bahagikan kepada sahabat di dunia ini, ia serahkan kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh ia memohon agar ia mau mengangkat kehinaannya itu dan memberikan kepadanya satu karunia yang indah berupa seorang anak lelaki untuk dipelihara dan dididik bagi dia. Dan ia mengadakan satu janji yang hikmat, bahwa jikalau permohonannya itu dikabulkan, ia akan menyerahkan anaknya itu kepada Allah sejak dari lahirnya. Kedua, 4 langkah yang tepat telah dilakukan untuk mendapatkan anak oleh Hana karena Tuhan mengabulkan doanya, yaitu karena Hana selalu berdoa kepada Tuhan dengan diam-diam tanpa mengeluarkan suara, sambil menangis terseduh-seduh. Ketika Hana telah berada dekat ke pintu bait suci, dan dengan dipenuhi oleh kesedihan, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tetapi ia berhubungan dengan Tuhan dengan diam-diam, tanpa mengeluarkan suara. Di dalam masa yang jahat seperti itu, perbaktian seperti ini jarang terjadi. Pesta-pesta yang tidak hormat, bahkan mabuk-mabuk, adalah perkara yang biasa terjadi, sekalipun di dalam upacara keagamaan. Dan Eli imam besar itu, pada waktu melihat Hana, menyangka bahwa ia sedang dikuasai oleh air anggur. Dengan maksud memberikan satu teguran, dengan keras ia berkata, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Ketiga, 4 langkah yang tepat telah dilakukan untuk mendapatkan anak oleh Hana karena Tuhan mengabulkan doanya, yaitu karena Hana berjanji kepada Tuhan, bila mana ia melahirkan anak itu, maka ia menamainya Samuel, pemberian surga yang istimewa. Doa Hana dikabulkan. Ia menerima pemberian yang untuknya ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Apabila ia melahirkan anak itu, ia menamai dia Samuel. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Segera setelah anak itu cukup besar untuk berpisah dari ibunya, ia menggenapi janjinya. Ia mengasihi anaknya itu dengan segala kasih sayang dari hati seorang ibu. Hari demi hari, apabila ia memperhatikan kesanggupannya yang semakin bertambah dan mendengarkan percakapan yang bersifat kekanak-kanakan itu, kasihnya menjadi lebih dalam lagi kepadanya. Dia adalah anak lelakinya satu-satunya, pemberian surga yang istimewa. Tetapi ia telah menerima dia sebagai satu harta yang diserahkan kepada Tuhan, dan ia tidak mau menahan dari pemberi itu apa yang menjadi miliknya. Keempat, 4 langkah yang tepat telah dilakukan untuk mendapatkan anak oleh Hana, karena Tuhan mengabulkan doanya, yaitu Hana segera melakukan nazarnya dengan mempersembahkan anaknya Samuel seumur hidup kepada Tuhan melalui Imam Eli. Sekali lagi Hana pergi bersama dengan suaminya ke Silo dan mempersembahkan kepada imam di dalam nama Allah pemberian yang indah itu, sambil berkata, "Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Eli amat terkesan oleh iman dan pengabdian perempuan Israel ini. Dia sendiri adalah seorang bapa yang terlalu memanjakan anak. Ia merasa heran dan merasa rendah diri apabila melihat pengorbanan yang besar dari ibu ini untuk berpisah dari anak satu-satunya, agar ia bisa menyerahkan anak itu kepada pekerjaan Allah.
Ia merasa tertemplak atas kasihnya yang mementingkan diri itu, dan dengan rendah hati dan sikap hormat, ia menundukkan dirinya di hadapan Tuhan dan menyembah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.